Rusia mengutuk serangan udara Israel di Bandara Internasional Damaskus, Suriah pada Minggu 26 November kemarin. Moskow menggambarkan serangan tersebut sebagai tindakan yang provokatif dan berbahaya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, serangan Israel dapat memperburuk ketegangan di wilayah tersebut. Apalagi perang antara Israel dan Hamas di Gaza masih belum berakhir. Adapun serangan udara Israel pada Minggu kemarin membuat Bandara Internasional Damaskus tidak berfungsi. Akibatnya, penerbangan pesawat terpaksa dialihkan ke bandara lain. Sebagai informasi, Rusia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Suriah. Moskow telah melakukan intervensi dalam perang saudara di negara tersebut pada tahun 2015 di pihak Presiden Bashar al-Assad. Selain bersekutu dengan Suriah, Rusia juga memiliki hubungan dengan musuh Israel lainnya di wilayah tersebut termasuk Iran dan Hamas. Hubungan antara Rusia dan Israel telah memburuk sejak dimulainya perang di Gaza pada awal Oktober. Moskow berulang kali menyoroti penderitaan warga sipil Palestina yang dikepung oleh Israel, serta menjadi tuan rumah bagi delegasi pejabat senior Hamas. Pelaku pembajakan kapal terkait Israel di lepas pantai Yaman ternyata bukan militan Houthi. Menurut pejabat Amerika Serikat, sekelompok orang bersenjata yang berani membajak kapal tersebut adalah warga Somalia. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Pentagon, Brigadir Jenderal Pat Ryder pada Senin kemarin. Menurutnya, pelaku yang terdiri dari 5 orang sempat berusaha kabur saat berhadapan dengan kapal Amerika Serikat. Namun, kapal perang USS Mason terus mengejar para pelaku hingga akhirnya menyerah dan ditangkap. Beberapa saat kemudian, 2 rudal balistik mendarat di dekat kapal Amerika Serikat tersebut. Komando Pusat Militer Amerika mengatakan peluncuran rudal ternyata dilakukan oleh Houthi Yaman. Beruntung, serangan itu tidak sampai mengakibatkan kerusakan maupun korban luka. Diduga, Houthi Yaman ingin menggagalkan upaya Amerika dalam membebaskan kapal tanker terkait Israel. Dilansir Al-Arabia, kapal yang dibajak di lepas pantai Yaman adalah Central Park dengan muatan asam fosfat. Central Park dikelola oleh Zodiac Maritim, bagian dari Zodiac Group, milik pengusaha Israel bernama Eyal Ofer. Hingga saat ini belum jelas motif pembajakan kapal oleh warga Somalia. Namun negara itu memang dikenal sebagai gudangnya bajak laut. Sebuah kapal induk Amerika Serikat yang memasuki perairan Teluk di Timur Tengah terpaksa mengubah arahnya. Hal itu terjadi setelah menerima peringatan langsung dari Angkatan Laut Iran. Komando Pusat Amerika mengonfirmasi bahwa kapal induk USS Dwight D. Eisenhower berlayar melewati Selat Hormuz menuju perairan Teluk pada Senin 27 November. Kapal itu melakukan patroli untuk menjamin kebebasan navigasi di sepanjang jalur perairan internasional utama. Namun, kapal induk Amerika terpaksa mengubah arahnya setelah berhadapan dengan kapal militer Iran. Komandan Angkatan Laut Iran, Jenderal Ali Reza Tangsiri mengatakan, pihaknya mengirim drone ke kapal Amerika untuk memberikan peringatan. Menurutnya, awak kapal Amerika menyadari bahwa Iran memiliki kendali atas wilayah perairan tersebut. Oleh karena itu, kapal Amerika langsung mengubah arahnya dan mendaratkan helikopter yang ikut mengawal. Jenderal Tangsiri menegaskan bahwa Iran dapat dengan mudah menargetkan kapal induk Amerika menggunakan rudal maupun drone. Sebelumnya, pada Oktober lalu, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan bahwa pengerahan kapal induk ke Timur Tengah berkaitan dengan ketegangan di Gaza. Selain USS Dwight D. Eisenhower, Amerika juga mengerahkan kelompok kapal penyerang USS Gerald R. Ford. Seorang pejabat Houthi Yaman menuduh Amerika Serikat berbohong soal aksi heroik penyelamatan kapal terkait Israel yang dibajak. Sebelumnya, Amerika Serikat mengklaim berhasil menangkap sekelompok orang bersenjata yang membajak kapal terkait Israel di Teluk Aden, lepas pantai Yaman. Anggota Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Bukaiti mengatakan, Teluk Aden bukanlah tempat yang cocok untuk operasi penyelamatan. Ia pun meragukan klaim Amerika yang berhasil membebaskan kapal terkait Israel dari bajak laut.
Al-Bukhati juga mengungkap kebohongan lain Amerika yang dibuat selama operasi penyelamatan kapal. Menurut Komando Pusat Militer Amerika Serikat, kapal perangnya diserang oleh 2 rudal balistik yang ditembakkan oleh Houthi. Namun tidak sampai menyebabkan kerusakan maupun korban karena rudal jatuh 16 km dari lokasi kapal Amerika. Al-Bukaiti lantas menjelaskan bahwa rudal balistik Yaman berusaha memperingatkan Amerika agar mengubah lintasannya, bukan untuk menyerang. Menurutnya, tidak mungkin senjata semacam itu memiliki margin kesalahan hingga jarak 16 km. Al-Bukaiti kembali menegaskan bahwa Houthi hanya menargetkan kapal-kapal milik entitas Zionis. Pihaknya juga memperingatkan negara-negara lain untuk tidak ikut campur dalam operasi Houthi yang bertujuan mendukung Palestina melawan Israel. Adapun kapal yang diklaim telah dibebaskan Amerika adalah Central Park, milik pengusaha Israel bernama Eyal Ofer. Namun pelaku pembajakan kapal bukanlah Houthi, melainkan warga Somalia. Watch this disturbing video where health officials admitted the Israeli authorities had harvested the organs of dead Palestinians for years without their consent. Di tengah gencatan senjata, muncul tuduhan bahwa Israel mencuri organ tubuh warga Palestina. Tuduhan tersebut sebenarnya berdasarkan kisah nyata yang diterbitkan media Israel 14 tahun yang lalu. Namun, kini muncul kembali ketika perang Israel dan Hamas berlanjut. Salah satu orang yang ikut menyampaikan tuduhan tersebut adalah supermodel Gigi Hadid. Melalui akun Instagramnya, model tersebut membagikan ulang video pengguna Ume Murtaza. Dalam klip tersebut, Murtaza mengajak para pengikutnya untuk menonton video yang meresahkan. Para pejabat kesehatan mengakui bahwa pemerintah Israel telah mengambil organ tubuh warga Palestina yang meninggal secara ilegal. Dilansir Newsweek, tuduhan itu rupanya bersumber dari Kepala Institut Forensik Abu Kabir, Dr. Yehuda His. Ia mengatakan bahwa ahli patologi di lembaga tersebut mengambil kulit, kornea, hingga tulang dari tubuh warga Israel dan warga Palestina. Namun, seringkali pengambilan organ tanpa persetujuan dari keluarga almarhum. Militer Israel juga membenarkan bahwa pengambilan organ memang terjadi. Namun hal itu berakhir pada tahun 1990-an. Namun dalam bukunya, His menuduh praktik tersebut berlanjut hingga tahun 2002 untuk kepentingan penelitian dan studi kedokteran. Kementerian Kesehatan Israel mengatakan bahwa Institut Forensik Abu Kabir telah bekerja sesuai dengan etika dan hukum Yahudi. Israel telah membebaskan sejumlah warga Palestina yang dipenjara sebagai bagian dari pertukaran sandera dengan Hamas. Namun di saat yang bersamaan, tentara Israel justru menangkap lebih banyak orang di tepi barat. Dilansir Al-Arabia, tentara Israel menyerbu kota Beitunia dan Kafar Ain pada Selasa 28 November dini hari. Mereka menembaki 2 pemuda hingga tewas dan puluhan lainnya ditangkap. Menurut pihak berwenang Palestina, Israel telah menahan lebih dari 3.200 orang di tepi barat sejak 7 Oktober. Mayoritas dari mereka ditangkap di rumah atau saat berada di pos pemeriksaan Israel. Sementara itu, di luar penjara Ofer Israel di tepi barat yang diduduki, tentara Zionis menembakkan gas air mata. Tujuannya untuk membubarkan warga Palestina yang berkumpul menunggu pembebasan tahanan. Diketahui Israel membebaskan 33 warga Palestina yang dipenjara dengan imbalan sejumlah sandera dari Hamas. Kesepakatan ini terjadi saat gencatan senjata di Gaza berlangsung. Semula, gencatan senjata disepakati selama 4 hari terhitung sejak Jumat 24 November, namun akhirnya diperpanjang hingga Rabu 29 November mendatang. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant bersumpah akan melanjutkan perang di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Bahkan serangan berikutnya disebut lebih besar dan meluas ke seluruh jalur Gaza. Hal itu disampaikan Gallant saat bertemu tentara Israel pada Senin 27 November. Menurutnya, Hamas memanfaatkan gencatan senjata untuk beristirahat dan mengorganisir kembali pasukan tempur. Namun, Gallant menyebut bahwa Israel juga melakukan strategi serupa untuk menghadapi perang selanjutnya. Bahkan Israel akan menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi Hamas.
Sebagai informasi, gencatan senjata di Gaza dimulai pada Jumat pekan lalu pukul 7 pagi waktu setempat. Israel dan Hamas sepakat untuk menghentikan serangan dan melakukan pertukaran sandera. Gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Senin kemarin akhirnya diperpanjang 2 hari lagi. Meski begitu, sejumlah laporan menyebutkan bahwa Israel melakukan pelanggaran. Ketika gencatan senjata diberlakukan di Gaza, tentara Zionis malah beraksi di tepi barat. Pada Selasa dini hari, puluhan warga di kota Beituna dan Kafar Ain ditangkap dan ditahan Israel. Amerika Serikat telah mengerahkan militernya di Suriah dan Irak dengan dalih memberantas kelompok radikal. Namun, kehadiran Pentagon di negara tersebut dianggap tidak memberikan kontribusi dan justru menjadikan tentara Amerika menjadi sasaran. Itulah sebabnya militer Amerika didesak untuk segera pergi dari Suriah dan Irak secepat mungkin. Dilansir Sputnik, seorang profesor pemerintahan di Universitas Texas, Jason Brownlee, mengungkap 4 alasan mengapa tentara Amerika harus meninggalkan Suriah dan Irak. Pertama, kehadiran militer Amerika di negara tersebut memberi peluang bagi kelompok yang didukung Iran untuk menargetkan tentara. Menurut Pentagon, tentara Amerika di Suriah dan Irak telah berulang kali diserang oleh militan lokal sejak 17 Oktober. Serangan-serangan ini telah mengakibatkan sedikitnya 62 personel Amerika terluka. Kedua, pengerahan militer Amerika yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan konflik besar antara Amerika dan Iran. Menurut Brownlee, konflik ini jauh lebih berbahaya dan lebih besar dibandingkan perang di Gaza. Ketiga, jika tujuan militer Amerika di Timur Tengah memberantas kelompok radikal, maka seharusnya tugas ini diserahkan kepada militan lokal. Brownlee menilai penduduk setempat akan melakukan pekerjaan yang lebih cepat. Keempat, penarikan militer Amerika dari Suriah dan Irak dinilai tidak akan membahayakan kepentingan Washington, sehingga Amerika tidak perlu khawatir kehilangan kekuatan atau pengaruhnya di mata dunia. Israel dan Hamas telah sepakat menghentikan permusuhan untuk sementara waktu melalui perjanjian gencatan senjata. Namun di saat situasi Gaza sedang tenang, ketegangan justru meningkat di wilayah tepi barat. Tentara Israel dilaporkan menangkap puluhan warga dan menembaki 2 pemuda hingga tewas. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Selasa 28 November dini hari di kota Beituna dan Kafar Ain. Tentara Israel menyerbu kota-kota di sebelah barat Ramallah sambil melepaskan tembakan. Akibatnya, 2 pemuda Palestina bernama Yasin Abdullah Al-Asmar dan Malik Al-Barghouti tewas. Kematian keduanya menambah jumlah korban tewas di tepi barat menjadi 241 orang sejak 7 Oktober. Kemudian, sejumlah pemuda di Deir Ammar juga dilaporkan terluka setelah ditembaki pasukan Israel. Menurut Al-Mayadin, tentara Israel menyerbu rumah-rumah warga dan memaksa penghuninya untuk mengungsi. Tindakan semacam ini rupanya telah lama dilakukan Israel terhadap keluarga para martir dan tahanan. Sementara itu, di luar penjara over Israel di tepi barat yang diduduki, tentara Zionis menembakkan gas air mata. Tujuannya untuk membubarkan warga Palestina yang berkumpul menunggu pembebasan tahanan. Perang antara Israel dan Hamas telah berlangsung selama lebih dari 50 hari. Tak hanya menelan korban jiwa, permusuhan itu juga membuat keuangan negara terkuras. Bank Sentral Israel melaporkan biaya perang di Gaza telah menghabiskan 53,3 miliar dolar atau sekitar 823 triliun rupiah. Menurut Bank Sentral, sekitar 447 triliun rupiah dialokasikan untuk belanja militer yang bersifat inklusif. Sementara sisanya digunakan untuk kompensasi kerusakan langsung atau tidak langsung. Kemudian pengeluaran sipil, pembayaran utang publik, dan hilangnya pendapatan pajak. Sementara itu, Israel juga menghadapi krisis ekonomi akibat perang. Kementerian Keuangan Israel melaporkan utang negara telah naik sebesar 121 triliun rupiah sejak 7 Oktober. Agar perekonomian tetap berjalan, Israel kini mengandalkan utang dari luar negeri. Namun, defisit anggaran berpotensi terus meningkat sejalan dengan durasi perang di Gaza. Terlebih, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana membantu pihak terdampak perang.
Sementara konflik di Gaza tidak dapat diprediksi